Sobat Football, pernah gak sih kalian bertanya-tanya? Kita ini negara dengan pasar sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Penontonnya gila, stadionnya penuh, kalau nggak diboikot ya. Dan antusiasmenya nggak ada obat. Tapi kenapa ya, kalau kita ngomongin soal duit, soal kesehatan finansial, dan soal kekayaan klub, kita kayak bumi dan langit sama tetangga kita, Thailand. Jujur-jujuran aja nih, kalau kita lihat di berita, klub Thailand itu kayaknya adem ayem. Stadion punya sendiri, fasilitas latihan kayak di Eropa, transfer pemain lancar jaya. Sementara di sini, tiap akhir musim, timeline kita isinya curhatan pemain yang gajinya nunggak. Padahal nih gengs, kalau kita buka data Transfermarkt, total harga pasar pemain di Liga 1 Indonesia itu sebenarnya lebih mahal daripada Thai League One. Loh, kok bisa? Kalau skuad kita lebih mahal, kenapa klub mereka yang lebih kaya? Ini adalah sebuah misteri ekonomi yang bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Hari ini, Area 12 akan membongkar dapur keuangan sepak bola Asia Tenggara. Kita akan membedah kenapa klub Thailand bisa beli aset, sementara klub kita sibuk bayar sewa. Siapkan kopi kalian, duduk yang manis, karena ini adalah The Real Money Game. Oke, Sobat Football, kita mulai dari angka yang menipu tadi. Berdasarkan data musim 2024-2025, Liga 1 Indonesia punya total market value sekitar 87 juta euro. Itu hampir 1,5 triliun rupiah. Sementara Thailand cuma di angka 80 juta euro. Di atas kertas, kita menang, kita sultan. Tapi tunggu dulu. Angka di Transfermarkt itu adalah estimasi, bukan uang tunai di bank. Tingginya nilai pasar Liga 1 itu sebenarnya adalah gelembung. Kenapa? Karena regulasi. Kita punya aturan wajib pemain U23. Kita punya kuota pemain asing yang dibatasi. Akibatnya apa? Pemain lokal berlabel timnas jadi barang langka. Hukum ekonomi dasar, gengs. Supply dikit, demand banyak, harga naik gila-gilaan. Klub-klub kita harus perang harga buat dapetin Rizky Ridho atau Tom Haye. Harganya melambung bukan karena mereka bisa dijual ke Eropa dengan harga segitu, tapi karena persaingan internal kita sendiri. Ini namanya internal inflation, beda sama Thailand. Kalau mau lihat siapa yang beneran kaya, lihat purchase value atau uang yang beneran keluar dari dompet buat beli pemain. Klub Thailand kayak BG Pathum United berani ngeluarin uang tunai hampir 70 miliar rupiah cuma buat biaya transfer pemain musim ini. Cash boss, bukan nyicil, bukan nunggak. Sementara di Liga 1, mayoritas transfer kita adalah free agent. Pemain habis kontrak baru pindah. Jarang banget ada klub kita yang berani buyout kontrak pemain lain dengan harga fantastis secara tunai. Jadi, meski nilai pasarnya terlihat tinggi, likuiditas atau uang tunai yang berputar di klub Thailand itu jauh lebih deras. Mereka punya spending power, kita punya bidding war. Sekarang kita masuk ke perbedaan paling mencolok. Ini kunci utamanya, gengs. Kalau kalian main monopoli, kalian gak bakal kaya kalau cuma muter-muter papan tapi gak beli properti kan? Nah, itulah bedanya klub Thailand dan Indonesia. Mari kita bicara soal Buriram United. Klub ini punya stadion sendiri, Chang Arena. Kapasitas 32.000 penonton, dibangun cuma dalam waktu 256 hari. Karena ini punya sendiri, setiap perak uang tiket, uang parkir, uang sewa kantin, sampai uang toilet kalau ada, masuknya ke kas klub, 100%. Bandingkan dengan klub-klub di Indonesia, beberapa klub raksasa statusnya masih penyewa. Mereka main di stadion milik pemerintah daerah. Tiap mau tanding harus bayar sewa miliaran. Belum lagi kalau izin keamanan gak turun, jadwal berubah, uang sewa hangus atau harus lobi sana-sini. Ini namanya operational expenditure atau biaya operasional yang bakar duit. Di Thailand, stadion itu aset. Di neraca keuangan itu bikin nilai perusahaan naik. Di Indonesia, stadion itu beban biaya. Meskipun kita harus apresiasi Bali United yang udah mulai bangun training center gila-gilaan di Pantai Purnama dan Persib serta Dewa United yang mulai nyusul. Tapi secara umum, kita masih jadi tamu di rumah sendiri. Siapa sih yang biayain semua kemewahan ini? Nah, ini menarik. Di Thailand, sepak bola itu bukan mainan orang kaya gabut doang, tapi udah jadi corporate vehicle atau kendaraan bisnis perusahaan raksasa. Contohnya True Bangkok United. Pemiliknya adalah True Corporation, raksasa telekomunikasi di sana. Atau BG Pathum United yang dimiliki Bangkok Glass, pabrik kaca terbesar di ASEAN.
Mereka menjadikan klub sebagai divisi marketing dan CSR yang tax deductible alias bisa ngurangin pajak perusahaan induk. Jadi uang yang masuk ke klub itu hitungannya investasi bisnis, bukan sedekah. Lalu ada Madam Pang di Port FC. Dia bukan cuma orang kaya, dia adalah representasi dari Muang Thai Insurance dan koneksi ke brand mewah kayak Hermes. Ketika terjadi krisis, bapak-bapak korporat ini punya jaring pengaman yang kuat. Mereka nggak gampang goyah cuma karena satu musim gagal juara. Di Indonesia, kita sedang transisi. Dulu kita bergantung sama APBD, sekarang kita bergantung sama sultan atau politisi lokal. Masalahnya, kalau bisnis batubara si sultan lagi turun, atau kalau si politisi gagal kepilih di pilkada, nasib klub jadi taruhannya. Cash flow macet, gaji nunggak. Belum banyak klub kita yang punya fondasi korporasi sekuat Persib atau Bali United yang udah IPO. Kalian tahu nggak? Buriram United pernah dapat 12 miliar rupiah dari jualan merchandise. Cuma dalam 1 hari pertandingan. Gila nggak tuh? Kok bisa? Kuncinya adalah in-house production. Buriram bikin jersey sendiri, nggak pakai apparel Nike atau Adidas. Mereka jual murah, sekitar 300-400 ribu rupiah. Harga yang masuk akal buat warga lokal. Kualitasnya bagus, desainnya keren. Hasilnya, orang Buriram pakai jersey itu buat ke pasar, buat kondangan, buat nongkrong. Jersey udah jadi lifestyle. Di Indonesia, pasarnya sebenarnya lebih gede, tapi piracy alias pembajakan masih jadi raja. Klub rilis jersey harga 500 ribuan. Di luar stadion ada yang jual 50 ribu dengan kualitas grade ori. Duitnya masuk ke siapa? Ke pedagang, bukan ke klub. Klub kita punya fanbase jutaan, tapi monetisasinya masih kalah jauh sama klub provinsi di Thailand yang penduduknya nggak seberapa. Tapi jangan kira Thailand nggak pernah susah, gengs. Tahun 2023 kemarin, mereka sempat krisis parah. Hak siar anjlok dari 1 triliun jadi cuma 22 miliar rupiah. Klub-klub kecil hampir mati. Mereka bahkan sempat mau misahin diri bikin liga sendiri ala-ala European Super League. Disinilah peran tata kelola dan figur pemimpin. Madam Pang sebagai ketua federasi baru turun tangan. Dia pakai koneksinya, lobby sana-sini, sampai akhirnya deal sama True Visions. Musim 2024-2025 ini, setiap klub T1 dapat subsidi 10 juta baht, sekitar 4,5 miliar rupiah, yang dibayar di muka 25% biar klub bisa napas buat beli pemain. Kalian mungkin bilang, lah subsidi Liga 1 kita kan 5-6 miliar, lebih gede dong? Eits, tunggu dulu. Ingat geografi, Sobat Football. Di Indonesia, uang 5 miliar itu habis buat beli tiket pesawat. Bayangin, Semen Padang kalau di Liga 1 harus tandang ke PSBS Biak. Itu ongkosnya bisa buat beli 1 pemain asing. Di Thailand, naik bus aja nyampe. Jadi net value atau sisa uang subsidi di Thailand itu lebih banyak yang bisa dipakai buat gaji pemain daripada habis di jalan. Terakhir, kekayaan itu datang dari prestasi. Klub Thailand langganan main di AFC Champions League Elite. Di sana match fee-nya pakai dolar Amerika, gengs. Sekali menang, dapat bonus gede dari AFC. Ini jadi efek bola salju. Punya duit, beli pemain bagus, juara liga, masuk AFC, dapat duit dolar, makin kaya. Kita, karena koefisien liga kita jeblok, kita harus merangkak dari bawah lagi. Bahkan untuk lisensi klub AFC aja, banyak klub kita yang lolosnya pakai catatan alias granted with sanction. Ini PR besar buat PT LIB dan PSSI. Jadi, terjawab kan kenapa klub Thailand terasa lebih sultan? Jawabannya bukan karena mereka punya uang kaget. Jawabannya adalah ekosistem. Mereka membangun aset bukan cuma membakar uang untuk gaji pemain bintang sesaat. Mereka punya stadion sendiri, mereka punya training ground sendiri, dan mereka punya model bisnis yang gak cuma ngandelin tiket pertandingan. Sepak bola Indonesia punya potensi yang jauh lebih besar. Supporter kita adalah yang terbaik di dunia, nggak ada debat. Tapi cinta saja nggak cukup buat bayar listrik stadion, gengs. Kita butuh infrastruktur, kita butuh perlindungan hak cipta merchandise, dan kita butuh klub yang berani investasi jangka panjang, bukan cuma ngejar juara instan buat panggung politik.
Semoga dengan membaiknya PSSI dan PT LIB belakangan ini, plus makin banyaknya klub yang sadar investasi aset kayak Bali United, Persib, dan Dewa United, kita bisa nyusul tetangga kita. Karena pada akhirnya, kita pengen lihat klub Indonesia kaya prestasi, bukan kaya sensasi. Gimana menurut kalian? Mending klub punya stadion sendiri tapi pemainnya biasa aja, atau pemain bintang semua tapi gajinya nunggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Area 12 biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita daging kayak gini. Kami Area 12 pamit undur diri. Salam satu lapangan, football lovers!